Hai teman-teman, kembali lagi dengan aku Abdul Majid, mahasiswa psikologi yang siap buat jadi teman diskusi kalian. Di video part 2 ini, aku akan ngebahas tentang letak psikologi dalam sistematika ilmu pengetahuan. Untuk mengetahui letak psikologi dalam sistematika ilmu pengetahuan, maka artinya kita akan ngebahas bagaimana ilmu psikologi itu hadir. Yang tentunya akan kita bahas lewat sejarah perkembangan psikologi dari awal terciptanya. Tentunya sudah sama-sama kita mengetahui bahwa secara histori teman-teman, filsafat itu adalah ilmu yang tertua dan satu-satunya ilmu pada waktu itu, di mana ilmu-ilmu yang lain itu tergabung di dalamnya, termasuk ilmu psikologi. Tetapi seiring bertambahnya waktu, filsafat sebagai satu-satunya ilmu dirasa kurang memenuhi untuk kebutuhan manusia, di mana hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan atau banyak ilmu itu tidak lagi cukup diterangkan hanya dengan filsafat. Sedangkan ilmu pengetahuan itu menuntut adanya dasar yang objektif dan empirik. Pada awalnya, psikologi itu belum berdasar terhadap hal-hal yang objektif, melainkan berdasar atas renungan-renungan atau spekulasi semata. Sebagai ilmu yang mempelajari peristiwa atau keadaan di balik keadaan yang nyata, maka psikologi yang masih bersifat spekulatif tersebut juga sering disebut sebagai psikologi metafisik, yaitu ilmu yang mempelajari hal-hal di balik fisik. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya yang menuntut adanya hal-hal atau dasar yang objektif, maka psikologi yang masih bersifat filosofik atau bersifat spekulatif tersebut tidak lagi memuaskan, khususnya bagi para ahli yang membutuhkan hal-hal yang objektif serta dasar yang empirik. Maka psikologi yang awalnya tergabung dalam filsafat memisahkan diri dari ilmu filsafat tersebut dan berdirilah laboratorium psikologi pertama kali pada tahun 1879 yang didirikan oleh Bapak Psikologi Eksperimental yaitu Wilhelm Wundt, yang di dalam laboratoriumnya menyelidiki peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kejiwaan secara eksperimental. Kemudian, laboratorium ini menjadi pusat penyelidikan oleh banyak ahli untuk melakukan eksperimen, seperti misalnya Kraepelin, Murby, dan lain sebagainya. Dengan perkembangan ini, maka berubahlah ilmu psikologi yang tadinya bersifat filosofik menjadi ilmu psikologi yang empirik, serta menjadi ilmu yang mandiri, atau dengan kata lain tidak lagi tergabung menjadi bagian dari ilmu-ilmu yang lainnya. Sekian diskusi kita di video kali ini, dan di part 3 aku akan membahas hubungan psikologi dengan bidang keilmuan lainnya. Dan akhir kata, sampai jumpa di video part selanjutnya.